Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wan nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Berjumpa lagi di Ahli Sholawat, sahabat-sahabatku pecinta sholawat. Semoga dengan menyimak video ini Anda semua mendapatkan ilmu-ilmu amalan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan sahabat semua. Semoga video ini juga bisa menghibur sahabat sekalian. Kali ini kami akan membahas dengan judul, apakah anak kecil yang telah meninggal dunia juga akan diuji, diazab di dalam kuburnya. Sebelum kami lanjutkan video ini, untuk sahabat-sahabat sekalian, simaklah video ini sampai selesai karena ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Silakan tekan dulu tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan juga nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbarunya setiap hari dari kami. Di dalam kitab karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan apakah anak kecil itu diuji di dalam kuburnya ketika ia meninggal dunia. Sebagian mengatakan diuji juga, sebab ketika ia mati disyariatkan juga sholat dan doa untuknya. Dalam Muwatta' Malik menerangkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersolat pada jenazah anak kecil. Kemudian dia mendengar beliau berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah ia dari azab kubur." Riwayat Ali bin Ma'bad dari Aisyah bahwa seseorang jenazah anak kecil lewat di depan Aisyah. Maka dia lalu menangis. Ditanyakan kepadanya, "Mengapa Ummul Mukminin menangis?" Dia menjawab, "Aku menangis karena merasa iba terhadap anak kecil itu kalau mendapat siksa kubur." Yang kedua, sedangkan pendapat lain yang berlawanan dengan pendapat di atas mengatakan bahwa pertanyaan kubur adalah, "Apa yang kau ketahui tentang orang laki-laki ini?" Jika anak kecil yang belum akil balik dan masih belum mengerti soal agama, bagaimana harus menjawab, dan apakah relevan pertanyaan seperti itu baginya? Walaupun secara ilham mereka bisa menjawab, toh jawaban itu tidak keluar dari pengetahuan dan ilmunya. Sesuatu yang bukan dari dasar pengertian dan kesadaran ilmiah tidak ada tanggung jawab baginya. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa kalam diangkat atas 3 orang dari umatku, yaitu anak kecil hingga dewasa, orang gila hingga sadar, orang tidur hingga bangun, atau orang lupa. Jadi hadis Abu Hurairah tersebut bukan soal jawab di dalam kubur, sebab Tuhan tidak akan menyiksa seseorang tanpa dosa. Tetapi mungkin doa beliau itu adalah untuk siksa kubur yang berlaku atas mayat, sebab persoalan lain yang ada pada dirinya, bukan sebab dari amal perbuatannya. Seperti hadis beliau, sesungguhnya seorang jenazah akan diazab karena tangis keluarganya kepada dirinya. Tetapi azab di sini tidak sama dengan azab karena amal perbuatan, mungkin berupa kesakitan yang dirasakan olehnya. Perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan antara azab dan siksa. Seperti hadis beliau, perjalanan adalah separuh dari azab. Maka kata azab lebih umum dari siksa. Tidak mustahil juga kalau di dalam kubur ada azab atau pengertian umum yang berupa kesakitan, keluh kesah atau duka cita, termasuk dialami juga oleh jenazah atau mayit anak kecil. Oleh karena itu dalam sholat perlu pula didoakan seperti yang dicontohkan oleh beliau, terutama kesabaran orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kita simpulkan dari jawaban-jawaban tadi bahwa anak kecil itu apakah juga diuji di dalam kuburannya? Jawabannya adalah iya. Tetapi ia diuji bukan berarti dia disiksa karena amal perbuatannya, tapi ia disiksa karena perbuatan lain. Contoh, ketika ia meninggal dunia, orang tuanya yang menangis, yang terlalu, nah itu yang menyebabkan mayit itu tersiksa di dalam kuburnya, yaitu mengalami kesedihan karena
kesedihan yang dibuat oleh kedua orang tuanya yang menangisinya ketika ia meninggal dunia. Berarti apa yang dijelaskan di sini di kitab ini, wallahu a'lam bishawab, semoga kita bisa menyimpulkan sendiri dengan kesimpulan masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami tutup dengan kalimat hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.